Nah, malam hari ini doa pengampunan. Bagaimana caranya berdoa untuk mengampuni kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang mengerjakan segala macam ketidaknyamanan dalam hidup kita. Bukankah kita tadi malam juga sudah merenungkannya sebagai tindak lanjut dari pelepasan? Kita sudah membaca satu bagian apa yang tertulis. Mari kita baca kembali saat ini dalam kitab pilih yang ada di Kolose yang tadi malam sudah kita baca, Kolose 3. Kolose 3 mulai ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lebutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampunilah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, ampunilah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata pengampunan itu? Nah, jangan sampai kita juga tidak tahu. Jangan sampai juga kita mengungkapkan kata-kata pengampunan hanya, ya sudah kuampuni, beres, sudahlah, selesai. Cukupkah begitu? Saudara, untuk mengampuni orang lain itu bukan pekerjaan ringan. Bagi orang yang terikat di dalam dendam dan kemarahan, betapa sulitnya mengampuni. Bukankah kita sudah sering mendengar ada orang yang tidak sanggup mengampuni saudaranya, bahkan sampai seumur hidupnya. Bahkan tentang hal itu pun sampai diperkatakan di muka umum. Karena ada seseorang yang sungguh-sungguh disakiti dan tersakiti oleh saudaranya, oleh sahabatnya, oleh orang lain. Dan di muka umum dia memperkatakan itu. Aku tidak akan pernah mengampunimu seumur hidupku. Bahkan akan aku bawa dendamku ini sampai titik. Saudaraku, sering mendengar bahasa yang seperti itu. Janganlah itu ada di bibirmu. Jangan pernah engkau menikmati perkataan-perkataan itu di lidahmu. Dan jangan pernah menyimpan perkataan-perkataan itu sebagai perbendaharaan di dalam hatimu. Hapus semuanya. Sebab semuanya itu adalah perkataan bunuh diri. Kenapa demikian? Siapapun yang mengucapkan itu sama dengan bunuh diri. Siapapun yang memiliki hati yang seperti itu, dia adalah orang-orang yang telah mati dan tidak pernah melihat hidup. Mengapa demikian? Nah, mari jawab dulu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat hidup.
Dan jika dia pernah melihat hidup, menerima hidup, dan sekarang ada hal seperti itu dalam hidupnya, dia mati. Sudah mati. Selagi dia seperti itu, dia mati. Kalau dia tidak pernah membuang dan melepaskannya, mati kekal. Ketika itu diucapkan, saat itulah dia bunuh diri. Dan langsung mati. Tak ditunda-tunda loh ya. Saudara. Jangan nanti berpikir tahun depan jadi mati. Tidak. Saat itu diucapkan, langsung mati. Ingatlah, saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita langsung hidup. Tidak tunda-tunda hidupnya pelan-pelan. Tidak. Itu terang dan gelap. Kegelapan sepekat apapun kegelapan itu. Terang datang, kegelapan hilang. Tidak tunggu-tunggu loh ya. Pernah membayangkan lampu mati tengah malam, kegelapan luar biasa. Tiba-tiba lampu hidup, saat itu terang. Tidak pelan-pelan tuh ya. Jangan berpikir nanti terangnya pelan-pelan, lama-lama jadi terang. Tidak. Karena kegelapan tidak berkuasa atas terang. Terang itu, di mana ada terang, di situ kegelapan hilang lenyap. Ingat rumus itu. Jika kita tidak mengampuni, maka sama dengan bunuh diri. Kenapa? Sekarang. Kenapa? Mari kekasihku, jawab dulu. Kenapa? Karena tuh ingat ya, kalau sekarang ini ada di antara kita di dalam jaringan ini, engkau masih marah, membenci saudaramu, marah, dendam kepada saudaramu, kepada siapapun juga di muka bumi ini, semua orang adalah saudara kita, segera selesaikan. Jika tidak, engkau mati. Apalagi jika terlontar ucapan itu karena ada di dalam hati kita. Seumur hidupku aku tidak akan pernah mengampunimu. Dendam yang ada terhadap engkau karena kejahatanmu ku bawa sampai di mana ya? Silakan. Ya, isi sendiri ya, saya tidak mau mengatakannya. Dan banyak tuh orang lihat di televisi itu, aduh kalau terjadi sesuatu karena mungkin satu anggota keluarganya mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang atau apalagi sampai membawa pada kematian, dan dia ingin membalas semuanya itu. Saya menuntut supaya hukum ditegakkan seadil-adilnya. Bahkan terucap nyawa ganti nyawa. Oh, saudaraku, siapa yang mengucapkan itu langsung mati jika dia pernah hidup. Saudaraku. Tetapi jika dia memang sebelumnya adalah mati, ya itulah ucapan bibir orang mati. Karena dia tidak pernah melihat hidup. Tetapi jika di kau kekasihku, di kau yang sekarang ini ada di dalam jaringan ini, sampai mengucapkan hal seperti itu, saat itu juga begitu engkau mengucapkannya, engkau mati.
engkau tidak melihat hidup. Saya tidak mengatakan engkau akan mati, tidak. Engkau mati saat itu juga. Ingat rumusnya. Engkau percaya, saat engkau percaya, engkau hidup. Terang dan gelap, ingat itu. Nah, jika ada yang pernah mengucapkan itu, segera dicabut. Segera, jangan menunda. Jika saat ini ada, lakukan itu. Jangan menunda lagi. Jangan sampai live streaming ini habis, nanti aku lakukan. Saudara, saat ini ketika engkau mendengar semuanya ini, sehingga kebenaran itu benar-benar memulihkan engkau. Ketika firman diberitakan, ketika engkau mendengar kebenaran itu, engkau menjadi percaya dan bertindak, maka semuanya terjadi. Tetapi jika sekarang engkau mendengar, percayanya tunggu esok. Saudaraku, lain loh ya. Jangan sampai si gagak hitam itu segera mendekati dan mencuri kebenaran itu, sehingga engkau tidak pernah percaya. Atau engkau mendengar, engkau percaya, bertindaknya esok. Dan jika dalam perjalanan sampai esok muncul kebimbangan, jangan menunda. Nah, kenapa begitu? Jika sampai engkau mengucapkan hal-hal seperti itu, engkau mati. Ingat, saya tidak menambahkan kata akan. Kalau akan mati, lain. Mati. Kenapa? Kenapa tidak ada yang menjawab ya? Kenapa, kekasih-kekasihku? Atau kau tidak percaya dengan apa yang terucapkan ini? Oke, Johana, karena orang yang marah, membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kalau gitu, cocok, akan mati. Saya katakan mati, saya tidak tambahin kata akan. Sri Nanlohi, bila tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Nah, gunakanlah kebenaran-kebenaran itu. Itulah kebenarannya. Jika tidak, ya tidak. Saudaraku, jika ya, iya. Jika kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni. Bahkan kita tetap ada di dalam kematian. Ingat, sekarang kau dapat melihat saya karena ada lampu. Gimana kalau lampunya saya matikan? Begitu lampu mati, langsung tidak kelihatan. Tidak perlu ditambah kata akan lagi. Terang dan gelap. Terang datang. Kegelapan sirna. Terang mati. Kegelapan langsung memenuhi. Ya, kekasih-kekasihku. Nah, itulah jawabannya. Nah, kalau memang demikian halnya, apakah kita akan
membangun dan menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang. Begitukah hidup kita? Atau menunda-nunda mengampuni saudaramu? Hari ini dia bersalah kepadaku, minggu depan ku ampuni. Saudaraku. Atau bahkan tunggu dulu ada periode pengampunan. Begitukah kekasih-kekasihku? Ingat, terang dan gelap. Begitu engkau menyimpan marah, menjadi marah, saat itulah kegelapan masuk. Masih adakah terang? Sehingga tugas kita segera mengusir kegelapan itu. Kembali hidup di dalam terang. Nah, orang yang hidup dalam terang gimana? Aku mengampunimu. Itulah orang yang hidup di dalam terang. Aku mengampunimu. Amin, kekasih-kekasihku. Jangan sampai ada di antara kita yang telah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak mengampuni saudara kita. Jangan sampai. Darah Tuhan telah tercurah untuk mengerjakan itu. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, ya karena rumusnya jelas. Jika kita tidak mengampuni, Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kita. Peganglah kebenaran ini dan hidupkanlah. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, malam hari ini itulah tema kita. Dan masih ada nanti, saya kira esok masih kita akan lanjutkan bagaimana ini seluk-beluk pengampunan di sini. Dan sampai di bagian akhir nanti bagaimana mengucapkannya. Lalu begitu. Dan berikutnya tindak lanjut setelah kita mengampuni bagaimana? Apa tindak lanjut setelah kita mengampuni? Nah, seringkali ada orang mengatakan, ya saya sudah mengampuni, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Katanya mengampuni. Nah, itu namanya mengampuni katanya. Setelah mengampuni, kok masih tidak mau bersama-sama? Tidak mau memanggil namanya? Tidak mau berbagi, katanya mengampuni. Saudara, nanti betul-betul katanya mengampuni. Dan semuanya nanti itu akan terlihat dari buah yang muncul dari perkataan-perkataan kita terhadap orang itu, dari tindakan-tindakan kita, dari perlakuan-perlakuan kita terhadap orang yang berlaku jahat kepada kita. Karena begitu kita mengampuni, maka seluruhnya apapun kejahatan itu sudah tidak diperhitungkan lagi. Tidak ada perhitungannya. Seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya. Bukankah itu yang dikerjakan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan? Pelanggaran kita tidak diperhitungkannya. Bisa menangkap makna dari tidak diperhitungkan itu.
Nah, renungkanlah itu kekasih-kekasihku. Jika kita masih punya perhitungan tentang itu, itu namanya kira-kira pengampunan apa ya? Katanya saja mengampuni, tapi tidak. Ya, saya sudah mengampuninya. Tapi jangan coba-coba melakukannya lagi ya, saudaraku. Sering tidak ada frasa seperti itu, bahasa seperti itu. Ampunilah saya ya Bapak, saya minta ampun. Ya, saya ampuni. Bahkan ada yang mengatakan, kali ini ku ampuni. Aduh, kali ini artinya kali berikutnya. Jangan pernah membekali hati kita dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Kekasih-kekasihku, saya ingatkan, jangan pernah mencoba membekali hati kita seperti itu. Sehingga nanti terlihat di ucapan bibir kita. Baiklah kali ini. Tetapi jangan pernah meminta pengampunan kali berikutnya. Aduh kekasihku, engkau telah menjebak dirimu sendiri, memasukkan sendiri dirimu di dalam jebakan. Si jahat mendengar ucapan bibirmu, pasti akan mengerjakan itu kepada saudaramu lagi, agar engkau terjerat dengan ucapan bibirmu. Akan muncul lagi itu. Nah, karena kau telah mengucapkannya, nah, sekarang setelah saudaramu melakukan kesalahan lagi, itu bagaimana? Karena engkau telah mengucapkannya, kali berikutnya aku tidak akan mengampunimu. Apa yang terjadi padamu? Apakah engkau mengenal hidup? Apakah engkau ada di dalam hidup? Ucapan-ucapan bibir seperti itu akan menjadi jerat, bahkan menjadi jalan-jalan menuju ke jurang maut itu. Dan jika itu telah terucapkan, bukankah musuh-musuhmu akan menjadikannya? Dan begitu jadi, engkau langsung menjadi anak dari musuh-musuhmu. Betapa pentingnya posisi hati mengampuni itu. Jangan bermain-main dengan pengampunan. Jangan lagi mengolah lidah kita ke kanan, ke kiri tentang hal-hal yang seperti itu. Perintah Tuhan, sejahat apapun, sebesar apapun, ampunilah. Bahkan sampai muncul pengajaran, berapa kali? Berapa kali? Bayangkan coba. Terus jawaban Tuhan bagaimana? 70 kali. 7 kali. Nah, 70 kali. 7 kali. Waktu itu murid bertanya, dalam sehari kalau melakukan kesalahan sampai 7 kali bagaimana? Ampuni. Nah, kalau sehari sudah 7 kali mengampuni, bagaimana kalau esok lagi dia melakukan kesalahan 7 kali, gimana? Ya, daripada terus menjawab, nanti tiap hari 7 kali lagi, besok 7 kali lagi, besok 7 kali lagi. Yesus langsung memotong percakapan 70 kali.
kali. Artinya apa? Jangan pernah menghitung-hitung itu. Itu angka sempurna. Sempurnakan pengampunanmu terhadap orang yang bersalah kepadamu, siapapun juga. Dan ini berlaku kepada setiap orang, bukan hanya kepada saudara-saudara kandung, saudara-saudara sekerja. Ini berlaku kepada setiap manusia, kepada sesama manusia, siapapun dia. Jangan memilah-milah. Kalau untuk saudaraku, kuampuni. Tapi kalau untuk orang lain, tiada pengampunan. Bukan begitu. Kepada sesamamu manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun keadaannya. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, jika konsep seperti itu sudah kau pegang, nah nanti berikutnya esok malam, terus nanti sampai nanti bagaimana mengucapkannya, ya itu penting. Hati mengampuni sudah ada, tetapi bagaimana mengucapkannya? Nah, jika kita tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya, seringkali terus tidak jadi mengampuni. Dapatkah aku memberikan pengampunan hanya di dalam hatiku, tapi tidak aku ucapkan? Dapatkah? Dapatkah? Aku mengampunimu di dalam hati, tapi aku tidak mengucapkannya. Bagaimana orang tahu kalau dia telah diampuni kalau kita tidak mengucapkannya? Esok malam kita akan melanjutkannya. Jadi untuk malam hari ini sesuai dengan tema yang ada, ampunilah seorang akan yang lain. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, bagaimana prosedurnya, tahap-tahapnya bagaimana, dan bagaimana mengucapkannya, esok malam kita akan lanjutkan. Bangunlah di dalam hati kita. Milikilah hati yang mengampuni. Nah, agar bisa memiliki hati yang mengampuni gimana? Mintalah. Nah, itu esok bagaimana? Jadi jika ada seseorang yang tidak tahu caranya tentang mengampuni, apakah tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba bisa mengampuni? Tidak ada. Harus memiliki dulu hati yang mengampuni. Dan hati yang mengampuni itu baru ada padanya jika meminta kepada Dia yang telah mengampuni kita, yang memiliki hati yang mengampuni itu. Manusia sesungguhnya tidak memiliki hati yang mengampuni. Yang ada pada manusia adalah hati dendam untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah hati manusia. Hati yang mengampuni adalah milik Dia yang telah mengampuni kita. Agar kita memiliki hati yang mengampuni, ada prosedurnya. Bagaimana caranya ya? Esok malam kita akan sampai di situ. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji syukur hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Betapa kami dari malam ke malam terus beria-ria di hadirat-Mu untuk menikmati kebenaran-Mu. Mulai malam hari ini kembali kami merenungkannya untuk membangun hati
hati yang mengampuni. Inilah kami. Kami sungguh merindukan itu. Sehingga kapanpun ada saudara kami menyakiti kami, saat itu juga telah tersedia pengampunan itu. Dan kami tidak mau menunda-nundanya. Sedetik pun tak ada. Kami sungguh merindukan itu. Sehingga pada saat kami melihat, mendengar, mengamati, ada orang yang menyakiti dalam perkataan, tindakan, perbuatan, atau apapun juga, saat itu juga pengampunan turun atasnya. Kami sungguh merindukan itu. Didiklah kami siap berubah, diperbaharui terus menerus di dalam pembaharuan kebenaran yang daripadamu. Sungguh kami percaya, Engkaulah guru besar kami yang teragung, yang terus mengerjakan dan terus memperbaharui hidup kami, roh dan pikiran kami, untuk terus baru dan semakin baru. Dan kami pun siap berubah mengikuti pembaruan yang daripadamu. Demikianlah genap adanya. Sebagaimana Engkau yang sempurna, kami terus menjadi semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Sehingga sungguh-sungguh layak hadir di hadirat-Mu. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin.